Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi baik. Mari berbagi selama itu baik, karena berbagi itu baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita untuk mengonlinekan Micamon yang ada di localhost kita ya. Nah, untuk aplikasi web base-nya sendiri yang di localhost boleh apa aja ya, aplikasi apa aja. Semua aplikasi yang udah running di server teman-teman semuanya, nanti kita tinggal forward aja ke IP VPN yang kita punya ya gitu ya. Oke, pertama pastikan teman-teman punya ini ya, akun VPN. Saya bikin VPN di sini, .dns ya, .us itu yang punya orang Indonesia juga. Oke, terlogin seperti biasa. Oke, saya sudah login. Di sini saya memiliki akun VPN seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini saya ada dua. Nah, untuk yang saya gunakan sekarang untuk tutorial ini, saya menggunakan yang untuk raport ini. Saya sudah dapat akunnya ini, rapport@journal.id itu udah untuk username-nya, untuk passwordnya rapport. Ini saya nggak apa-apa saya sebutin karena ini nggak akan lama saya pakai, hanya buat pengisian rapport saja saya biasanya. Oke, nanti kita ada URL seperti ini. Jadi ketika kita bikin VPN, maaf sekali ya untuk teman-teman yang udah terbiasa bikin VPN, mungkin ini bagian sini bisa di skip aja ya. Nanti ada akun VPN seperti ini, port dari MikroTik, port yang berapa yang kita akan gunakan. Di sini saya gunakan port 7070 ya. Di sini IP VPN-nya, ini yang perlu kita catat adalah IP VPN sama port berapa yang kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya di MikroTik kita cukup tambahkan dulu di interface-nya. Di interface kita tambahkan dulu ini ya, interface VPN-nya kita masukkan dulu seperti ini. Saya buat seperti ini, kemudian connect to-nya arahkan ke server dari penyedia VPN teman-teman ya. Kalau saya ini ya penyedianya, ini URL-nya ini ya, servernya yang ini. URL-nya kita masukin ke sini, ke connect to-nya, portnya 1194, modenya IP, nah user yang ini adalah yang kita dapat dari sini tadi. Ini yang user yang ini, password yang ini ya. Oke, masukin ke sini semuanya. Profilnya type out. Nah, kemudian ya, pair DNS-nya yes ya. Keepernya saya pakai Blocky 128. Oke, kemudian simpan saja. Nah, maka nanti ada yang ini bagian bawah sini ya, yang ini. Teman-teman, kalau sudah running seperti ini, pastikan running ya, atau enable. Nah, setelah enable, untuk forward server localhost kita di MikroTik, kita cukup menambahkan firewall saja di NAT ya, firewall NAT. Teman-teman lihat di bagian sini, bagian paling bawah, ini adalah konfigurasinya. Pertama, di bagian general, untuk chainnya pilih destinat atau destination NAT ya. Nah, address-nya atau address tujuannya itu adalah address server yang diberikan, IP yang diberikan oleh VPN kita. Saya ini dapatnya dari sini, yang ini ya. Ini kita masukin ke bagian destination address. Kemudian untuk protokolnya saya gunakan TCP ya. Kita nggak pakai UDP atau yang lainnya, saya pakai TCP. Untuk port yang tadi dikonfig di VPN-nya di 7070, masukkan 7070. Untuk bagian general cukup seperti ini saja. Chain, destination address, protokol, destination portnya
kita isi yang kita dapat dari penyedia VPN kita ya, seperti ini. Username sudah ya, gak usah ya. Ini berarti IP-nya ini sudah, portnya 70 gitu aja. Kemudian kita di bagian action, tab action, actionnya destination NAT ya, ini. Iya, oke. Terus nah di bagian to address, arahkan itu untuk ke IP komputer lokal kita yang digunakan untuk sebagai server. Di sini saya contohkan untuk lokalnya itu untuk server Micmon ya. Port Micmonnya saya di sini menggunakan port 7070. Di handphone saya gunakan sebuah aplikasi web server seperti ini ya. Teman-teman yang sudah terbiasa bisa skip saja. Di Micmon sini arahkan ke direktorinya seperti ini ya. Teman-teman yang udah setting abaikan saja, ini hanya contoh saja. Web server seperti apapun yang teman-teman miliki itu bisa kita gunakan dan bisa kita forward ke VPN kita ya. Saya akan start seperti ini. Ada iklan. Nah, setelah web servernya running, saya akan mendapatkan IP 2024 ya. Nah, 2024 inilah yang kita masukkan ke tujuan dari mana tadi ini, tab action ini ya. IP-nya 2024 ujungnya 192.168.20.24 itu adalah IP local address yang diberikan oleh IP. Nah, itu juga akan muncul di web server kita yang menggunakan web server ini, aplikasi ini. Jadi untuk Micmon kita bisa gunakan di handphone juga. Kebetulan untuk di handphone sekarang sudah tersedia aplikasi web server ya. Kalau di komputer mungkin teman-teman yang pakai Windows biasa, desktop biasa, pakai SAM atau yang lainnya mungkin seperti yang lainnya ya, atau WAM gitu ya, WAM PP kayak gitu. Oke, kalau saya running ini di lokal ini bisa langsung running seperti ini ya, lihat menggunakan IP untuk runningnya. Nah, karena saya sudah memforward tadi, kita akan cek apakah berhasil memforwardnya. Kita untuk mikrotiknya kita keluarkan saja. Saya butuh tadi apa, link server untuk meremote-nya. Nah, URL remote-nya adalah ini ya, ini kalau di channel host DNS. Teman-teman bisa gunakan layanan ini karena ini cukup murah. Untuk 1 bulan hanya cukup Rp2.000 saja ya untuk satu portnya. Kita boleh izinkan untuk ganti port 1 bulan itu kalau tidak salah 3 kali atau berapa kali ya. Nah, ini adalah link yang kita bisa akses untuk mengakses localhost kita. Oke, kita langsung buka saja apakah berhasil settingan kita tadi. Nah, akhirnya settingan tadi sudah berhasil ya. Kita coba logout. Nah, ini adalah halaman awal dari Micmon. Teman-teman bisa lihat linknya. Ini menggunakan link VPN remote kita tadi. Kemudian saya akan coba untuk masuk. Username-nya ini. Oke, kita login. Oke ya, berhasil. Micmon yang kita taruh di localhost kita bisa open ya. Nah, kita bisa akses dari luar jaringan. Oke, seperti ini. Ya, seperti itulah saya kira ya. Kita bisa gunakan Micmon ini. Nah, untuk Micmon kalau kalian punya STB Android kayak gitu, kita bisa install STB Android itu. Kita bisa install aplikasi web server seperti yang saya punya tadi, ini yang di Android. Untuk STB Android nanti teman-teman bisa gunakan
aplikasi web server ini ya untuk di STB Androidnya. Kemudian nanti teman-teman tinggal simpan saja mic maunya di STB Androidnya, simpan IP-nya berapa, nanti dimasukkan seperti tadi di MikroTik seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam berbagi baik, mari berbagi selama itu baik, karena berbagi itu baik.